Oke, shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, saya mempersiapkan satu renungan untuk kita dengan tema Stop Berpangku Tangan, yang terambil dalam Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sebelum saya jelaskan, kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyinya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kalimat ini disampaikan oleh Yesus sebagai teguran terhadap beberapa daerah, yaitu dikatakan daerah Korazim dan juga daerah Betsaida. Mengapa daerah ini ditegur dengan kata-kata celaka? Itu menjadi sebuah perhatian untuk kita, padahal dikatakan di dalam ayat 20, di kota ini dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Jadi kalau Yesus mengecam kota Korazim dan kota Betsaida, karena kota ini tidak bertobat. Dan kemudian di kota ini, Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Memang tidak dituliskan secara detail apa-apa saja yang dilakukan oleh Yesus di dalam kota Korazim dan kota Betsaida. Namun bisa kita lihat di dalam fakta Alkitab ya, di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dikatakan di sana memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hal ini juga dilanjutkan di dalam Yohanes 21 ayat 25. Dikatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang dibuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya apa? Memang di dalam kota Korazim dan kota Betsaida ini, walaupun tidak dituliskan secara detail apa-apa saja yang diperbuat Yesus di daerah ini, dan memang dikatakan sangat banyak mujizat yang dilakukan Yesus, tetapi sesungguhnya Yesus sangat banyak melakukan mujizat di dalam catatannya. Kalau kita baca di dalam Injil Matius sampai dengan Injil Yohanes, sedikitnya ada sekitar 31 atau 35 mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari mujizat pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur, dan mujizat-mujizat seterusnya. Tetapi malam hari ini kita melihat bahwa kota Korazim dan kota Betsaida ini itu ditegur. Dikatakan ya, kota Korazim dan kota ini ditegur. Saya jadi berpikir gini, kenapa para penulis Injil tidak menuliskan secara detail apa yang terjadi di dalam kota Korazim dan kota Betsaida ini, padahal banyak mujizat. Rupanya saya terpikir bahwa memang tidak perlu dicatat. Kenapa? Karena memang orang-orang yang di daerah ini tidak merespon mujizat itu, sehingga mujizat itu tidak membuat sejarah bagi mereka. Di situ ya.
Kalau kita bicara tentang Korazim, ini kota Korazim ini kota yang ditempuh 1 jam perjalanan di sebelah utara Kapernaum. Jadi Betsaida dengan Korazim ini adalah kota yang ada di dalam wilayah Kapernaum. Dikatakan kalau Betsaida ini satu desa nelayan di tepi barat Sungai Yordan, ujung utara Danau Galilea. Kalau Kapernaum itu Yesus diam di Kapernaum dan Kapernaum ini dianggap sebagai halaman Yesus. Tetapi yang sangat luar biasa ya, dikatakan di sini kota Korazim dan kota Betsaida itu ditegur oleh Yesus di sini. Bahkan dibandingkan dengan Tirus dan Sidon. Dikatakan di dalam teks kita baca tadi bahwa kota tersohor dalam PL karena kejahatannya, itu kota Tirus dan Sidon. Namun di dalam ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan bahwa hukuman atas kota Korazim dan kota Betsaida itu lebih ringan daripada hukuman Tirus dan Sidon. Padahal jelas dikatakan kota Tirus dan kota Sidon ini adalah kota yang jahat. Bisa dibaca di Yesaya 23, Yeskiel 26-28, Amos pasal 1 ayat 9-10, Yoel 34, dan Zakaria pasal 9 ayat 20 ayat 2-4. Kemudian Kapernaum dikatakan bahwa Kapernaum ini juga dikatakan celaka dibandingkan dengan kota Sodom. Kota yang terkenal karena perbuatan penduduknya yang jahat. Sampai kota Sodom ini dikatakan sebagai kota yang jahat karena di sana terjadi perilaku manusia yang sangat-sangat tidak manusiawi. Bahkan sangat-sangat bejat sampai Tuhan akhirnya mendatangkan api belerang dari langit untuk menghancurkan kota Sodom ini. Kita melihat di sini bahwa kota Korazim dan kota Betsaida dikatakan oleh Yesus celaka. Walaupun di sana banyak mujizat, bahkan nasib mereka tidak akan lebih baik daripada kota Tirus dan Sidon dan kota Sodom yang sangat jahat di mata Tuhan. Dikatakan banyak mujizat namun dikecam. Kita lihat di sini dikatakan kata celaka dalam teks Yunani itu uwai. Artinya di sini belas kasihan yang berduka cita sekaligus kemarahan. Artinya di sini bukan marah karena kehormatannya diinjak. Ketika Yesus marah terhadap kota-kota yang ada disebutkan di sini, yaitu kota Korazim dengan kota Betsaida ini, bukan karena menginjak-injak kehormatan Yesus, bukan. Bukan karena perasaan Yesus dilukai, melainkan dikatakan di sini kesedihan dari seorang yang menawarkan kepada manusia hal yang paling berharga di dalam dunia, namun disepelekan. Kita mungkin pernah merasakan seperti ini ya. Kita perhatikan orang itu, kita berbuat baik sama dia, kita bantu, tetapi apa yang kita lakukan itu tidak dihargai. Itulah kata celaka di sini, artinya kemarahan yang suci. Jadi kalau Yesus melampiaskan kemarahan kepada kota Korazim dan kota Betsaida ini sebenarnya karena kota ini tidak menghargai perbuatan ajaib, kebesaran-kebesaran yang dinyatakan oleh Yesus di tengah-tengah hidup mereka. Ada banyak juga sekarang ini kalau kita melihat orang-orang tidak menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dia mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Perbuatan yang demikian itu sungguh sangat menyedihkan bagi Yesus dan mengakibatkan Tuhan itu marah. Tetapi kemarahan itu adalah kemarahan yang suci. Dikatakan celakalah engkau dapat juga diartikan binasalah engkau, hancurlah engkau, terkutuklah engkau. Artinya sesuatu yang mengerikan akan terjadi atas kota-kota yang disebutkan, bahwa mereka akan menerima hukuman dari Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus begitu mengecam kota ini? Ada alasan yang bisa kita temukan di dalam pembacaan kita, sebagaimana dikatakan di ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Jadi alasan Yesus mengecam daerah Korazim, kota Betsaida dan Kapernaum ini, alasan yang pertama adalah tidak bertobat. Artinya tidak menyesal, tidak mengubah pola pikirnya, tidak berbalik, tidak meninggalkan dosa-dosanya, tidak berpaling kepada Allah, tidak ada perubahan sikap dan tingkah laku mereka, walaupun mereka sudah melihat
betapa Yesus melakukan banyak kebaikan demi kebaikan di tengah-tengah hidup mereka. Karena sejatinya Yesus melakukan banyak kebaikan di daerah Betsaida, Korazim, dan Kapernaum ini. Tujuannya apa? Untuk membuat orang-orang itu sadar akan kasih Tuhan dan mereka membuka diri akan kebesaran Tuhan sehingga mereka boleh berbakti dan mengabdi. Tetapi hal itu tidak didapatkan. Bahkan dikatakan mereka tidak bertobat. Maka jelas dikatakan apa akibatnya jika tidak bertobat? Di dalam Yohanes pasal 3, kalau kita baca ayat 3 sampai 5 jelas dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5 jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya di sini apa? Walau banyak kebaikan Tuhan yang terjadi di kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, tetapi kebaikan Tuhan yang tidak direspon dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mengabdi, untuk bertobat, untuk bersyukur, untuk mengagungkan Tuhan dalam hidup mereka, maka mereka tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maka dikatakan celaka, artinya binasa. Yang kedua, bisa kita melihat alasan mengapa Tuhan Yesus marah terhadap kota Korazim dan kota Betsaida ini. Di dalam ayat 23 kita melihat di situ dikatakan bahwa mereka sombong hati, ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Artinya di sini kenapa? Sombong, tinggi hati, artinya bangga karena menolak Yesus. Bangga karena menolak berita yang disampaikan Yesus. Maka dikatakan di dalam Lukas pasal 14 ayat 11, orang yang meninggikan diri akan dijatuhkan. Jadi orang-orang sombong itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa rupanya pertobatan itu berkaitan juga dengan kesombongan. Orang yang sombong itu sukar untuk bertobat. Orang yang merasa mampu itu sukar untuk bertobat. Hanya orang yang rendah hati yang bisa memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Lukas 14 ayat 1-11 dikatakan demikian begini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kota Kapernaum sombong di hadapan Yesus, maka dia direndahkan. Bahkan dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang congkak, tetapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Jadi di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Tirus, Sidon, dan Sodom itu kota yang jahat. Namun hukuman mereka tidak berbeda dengan Korazim, Betsaida yang melihat banyak mujizat karena tidak bertobat, bahkan karena mereka menolak Yesus. Artinya di sini yang berkenan kepada Tuhan bukan berapa banyak mujizat yang kita lihat, tetapi bagaimana melalui mujizat itu kita menjadi manusia baru yang berakar, yang bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Itu intinya. Jadi banyak pun kebaikan Tuhan dalam hidup kita, banyak berkat Tuhan dalam diri kita, jika itu tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah banyak berkat yang kita rasakan, yang kita lihat, tetapi jika itu tidak membawa kita rendah hati di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kolose pasal 2, ayat 6 sampai dengan ayat 7, jelas sekali dikatakan di dalam Kolose ini, Kolose 2, ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya tidak berubah, sungguh-sungguh setia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia tiap-tiap hari, semakin bersekutu dengan Tuhan. Kalau berbicara akar di sini kan, akar itu artinya apa? Sumber makanan itu diperoleh oleh akar. Artinya berakar di dalam Kristus berarti seluruh asupan gizi hidup kita, baik gizi jasmani dan rohani kita, batin kita, pikiran kita, semua kita peroleh dari persekutuan dengan Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Artinya apa? Kristus menjadi fondasi hidup kita.
Sehingga ketika Kristus menjadi pondasi hidup kita, maka badai bentuk apapun tidak akan mampu merobohkan. Karena Kristus adalah batu karang yang teguh, yang tidak akan bisa digoyahkan oleh badai apapun. Baru dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman. Iman setiap hari semakin sungguh-sungguh. Iman setiap hari semakin bertambah-tambah. Seringkali terjadi bertambah berkat, berkurang syukurnya. Bertambah berkat, berkurang waktunya dengan Tuhan. Itulah yang terjadi kalau kita tidak melesarkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi yang berkenan kepada Tuhan bukan berapa banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita atau kita lihat. Bukan berapa banyak berkat yang bisa kita peroleh atau kita raih dengan cara kita kerja keras. Bukan itu esensi dari kehidupan kita. Tetapi esensi kehidupan kita adalah sejauh mana berkat itu membuat kita menjadi pribadi yang bergantung pada Tuhan. Sejauh mana berkat itu membuat kita menjadi pribadi yang selalu mendekat dan selalu bersyukur, semakin rendah hati, semakin dibaharui tiap-tiap hari di dalam Tuhan. Jadi tujuan Tuhan memberikan berkat kepada kita sejatinya adalah berkat itulah membawa kita atau sarana yang Tuhan nyatakan supaya kita bertekuk lutut, supaya kita bergantung, supaya kita berserah kepada Tuhan. Tidak seperti kota Korazim, tidak seperti kota Betsaida, tidak seperti kota Kapernaum. Mereka melihat banyak mujizat Tuhan, mereka mengalami banyak mujizat Tuhan, tetapi tidak bertobat. Mereka sombong. Hal inilah yang membuat mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Dan tentu ini sebuah teguran yang sangat keras. Artinya dari sini kita belajar bahwa hidup Kristen bukan tentang banyak mujizat, bukan tentang banyak berkat, namun tentang pertobatan yang nampak dari sikap hati dan perbuatan hidup sehari-hari. Mujizat harus membawa kita kepada pertobatan, membawa kita kepada kerendahan hati. Kalau tidak, maka sia-sia. Oleh karena itu kita harus berubah. Mari kita berubah. Berkat Tuhan itu bukan tujuan hidup kita. Tapi berkat Tuhan itu adalah sarana yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjalani hidup ini yang tertuju kepada Tuhan. Maka dikatakan oleh Daud ya, Raja Daud di sini, dikatakan oleh Raja Daud menjadi pelajaran kita di dalam 2 Samuel 7:18 dikatakan, duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kita perlu belajar dari seorang Raja Daud ini. Kita tahu Daud itu di dalam perjalanan hidupnya, bahkan boleh dikatakan sampai hari ini, umat Israel memandang bahwa Daud itu adalah seorang raja yang terkenang sepanjang masa. Makanya bendera Israel itu ada simbol bintang yang namanya bintang Daud. Tetapi Daud di tengah segala keberhasilannya, di tengah segala kemegahan yang Tuhan berikan kepadanya, apa yang dilakukan oleh Daud? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Tidak dikatakan oleh Daud, karena aku jago berperang, karena aku punya manajerial perang yang bagus, karena aku manajemen keuangan yang bagus, saya punya hamba-hamba yang bagus, saya punya yang bagus, maka saya berhasil. Bukan. Tetapi yang paling dikatakan oleh si Daud yang luar biasa ini, siapakah aku ini ya Tuhan? Artinya, keberhasilan yang Tuhan berikan kepada Daud membuat Daud semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Keberhasilan, kemegahan, kejayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud membawa Daud menjadi pribadi yang rendah hati. Bahkan kalau kita berbicara tentang Daud, bagaimana dia di dalam hidupnya, dikatakan oleh Daud terkenal dengan satu mazmur pujian yang bunyinya begini, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu. Ini apa? Kalau Daud berbicara, dia bisa cari tempat rekreasi yang enak, dia bisa pergi kemanapun, apapun yang diinginkan. Oleh Daud itu bisa dia capai dengan segala kepunyaan dia. Tetapi yang tadi dikatakan oleh Daud, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Seringkali kita di dalam kenyataan ini karena kita punya kesibukan,
kesibukan di kantor, kesibukan di rumah, kesibukan di mana-mana, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita lupa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kita malah sibuk dengan kesibukan kita. Oleh karena itu, maka kita merenung apa yang dikatakan Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan apa? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kehidupan keagamaan itu bukan sekedar pengetahuan intelektual, bukan sekedar jabatan gerejawi, bukan. Tetapi bagaimana pengetahuan intelektual teologi, bagaimana jabatan gerejawi itu menjadikan kita pribadi yang rendah hati, menjadikan kita pribadi yang dibaharui tiap-tiap hari. Itulah esensi kekristenan. Jadi di sini kita belajar tentang apa yang terjadi di dalam dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 ini. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan, stop, jangan berpangku tangan. Mengapa di situ berpangku tangan? Artinya apa di sini? Orang-orang kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, pada dasarnya mereka diberi hak istimewa yang tidak pernah diberikan kepada Tirus dan Sidon, dan juga kepada Sodom, yaitu melihat, mendengar Yesus secara langsung. Mereka sudah mendapatkan ini, kota Korazim, kota Betsaida, dan Kapernaum. Mereka sudah mendapatkan banyak kebaikan, tetapi mereka berpangku tangan, artinya mereka melupakan hak tanggung jawab atas hak istimewa. Seharusnya banyak mujizat yang terjadi di tengah-tengah Korazim, di tengah-tengah Betsaida dan Kapernaum, seharusnya itu menjadi sarana kesaksian untuk mereka beritakan kepada orang lain. Seharusnya ini mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam misi pemberitaan Injil. Namun sayang, apa yang terjadi? Mereka sombong, mereka tinggi hati, mereka tidak bertobat, bahkan mereka berpangku tangan. Oleh karena itu, ini menjadi teguran bagi kita. Supaya di tengah berkat Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak terfokus kepada berkat. Kita tidak tertuju hanya kepada pekerjaan. Tetapi bagaimana di dalam berkat-berkat Tuhan itu, kita ingat bahwa ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita apa? Bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu haruslah menjadi sarana untuk kita menceritakan kasih Allah, kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus untuk orang lain. Jangan kita menjadi Kristen yang egois. Seperti kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka egois sekali. Kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka seharusnya mendorong mereka untuk menjadi orang yang berdaya guna untuk orang lain. Maka dikatakan di sini di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Seharusnya kota Korazim, kota Betsaida, dan Kapernaum memiliki catatan sejarah yang luar biasa di dalam kekristenan. Kalau mereka merespon kebaikan Tuhan dengan tepat, mereka bisa menggunakan menyaksikan kebaikan Kristus dalam hidup mereka, dan kesaksian itu mengubahkan. Kita kasih contoh ya, seorang perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 28, 30, dan 42. Kalau kita membaca seorang perempuan Samaria ini, seorang yang hidupnya hancur-hancuran sebenarnya. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ini, sungguh sangat, boleh dikatakan wanita Samaria ini sangat terpuruk. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 28-30, dikatakan begini ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada mereka. Ayat 42. Apa yang terjadi? Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Yesus, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Ini perempuan Samaria, ini perempuan yang berdosa ini. Kerjanya ini kawin cerai. Karena dia sudah bersuami sebanyak 5 kali atau 6 kali ini dikatakan. Tetapi begitu dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Hidupnya yang diubahkan dari perkawinan yang hancur-hancuran, yang kerjanya kawin cerai, itu seorang wanita perempuan Samaria. Pengalaman hidupnya yang diubahkan oleh Tuhan, itu menjadi kesaksian bagi kota Samaria. Akhirnya orang-orang di Samaria itu penasaran kepada Yesus melalui kesaksiannya.
Orang-orang Samaria itu pun akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga orang-orang Samaria mengatakan, sekarang kami mengenal Yesus Mesias, bukan lagi karena katamu, tetapi kami sudah berjumpa dengan dia. Seorang wanita berdosa yang diubahkan oleh Yesus Kristus menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi hal itu tidak terjadi kepada kota Gorazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kita melihat lagi di dalam Lukas pasal 17 ayat 11-18, yaitu ada 10 orang kusta. Bagaimana 10 orang kusta ketika disembuhkan oleh Yesus? Satu orang kusta lah yang bertobat. Satu orang kusta yang datang kepada Yesus. Kemudian orang Gerasa yang lepas dari kuasa setan. Ini orang yang dirasuk oleh setan yang sangat luar biasa. Dan ketika Yesus datang, apa yang terjadi dengan orang Gerasa ini? Orang Gerasa ini kemudian dilepaskan oleh Yesus dari setan itu, dan kemudian orang Gerasa ini memberitakan Injil di daerahnya. Bahkan dikatakan di dalam Markus pasal 5 ayat 1-8 dan ayat 18-20 dikatakan, seorang yang kerasukan setan yang dibebaskan oleh Yesus ini menyelamatkan 10 kota. Karena dikatakan Dekapolis. Dekapolis itu artinya apa? 10 kota mendengar Injil oleh seorang yang disembuhkan oleh Yesus dari kuasa setan. Hal itu tidak terjadi kepada kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Jadi yang kedua, kita melihat kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum ini tidak peduli. Memang kenyataannya mereka tidak mengusir Yesus keluar dari pintu gerbang kota. Mereka tidak menyalibkan Yesus. Tetapi mereka hanya tidak peduli dengan Yesus. Jadi dari sini kita melihat bahwa harus kita sadari bahwa belas kasihan itu dasar pelayanan gereja. Kalau kita membaca di dalam Matius 9:36, apa yang terjadi? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tak bergembala. Yesus sangat mengasihi orang-orang berdosa. Yesus sangat mengasihi orang-orang terhilang. Tetapi orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak memiliki kepedulian dengan desa-desa di sekitarnya. Tapi mereka menjadi orang yang egois. Maka dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya Aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi tidak ada yang terlalu berharga untuk dikorbankan bagi Kristus. Bahkan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14-17 dikatakan, tidak peduli dengan orang lain, sama dengan iman yang mati. Jadi kita ditegur dari apa yang terjadi dengan kota Korazim, kota Betsaida, dan kota Kapernaum ini. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak peduli, walau mereka banyak mengalami mujizat Tuhan. Artinya mereka egois. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois. Kita harus melibatkan diri di dalam panggilan surgawi, bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan melalui setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemudian kita melihat orang Korazim ini, ya, Betsaida dan Kapernaum ini, mengapa Yesus mengecam mereka? Karena mereka berpangku tangan, artinya apa? Tidak melakukan apapun. Dikatakan ada dosa karena ada dosa karena tindakan dan perbuatan, tetapi ada juga dosa karena tidak bertindak atau tidak berbuat apa-apa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan begini, tahu yang baik tetapi tidak melakukan adalah dosa. Maka dikatakan Yakobus 4 ayat 17 itu, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 16. Kita perlu mengingat akan Sinabal, ya. Sinabal ini seorang laki-laki yang tidak peduli kepada Raja Daud. Padahal waktu itu Raja Daud sedang terdesak, sangat membutuhkan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa untuk Daud, malah dia tidak peduli. Orang kota Korazim, orang kota Betsaida, dan Kapernaum adalah orang yang tidak melakukan apapun, sekalipun di depan mereka, di tengah-tengah mereka ada banyak mujizat Tuhan. Itulah yang membuat mereka dikecam oleh Tuhan. Oleh karena itu, maka kita harus melibatkan diri di dalam tugas panggilan untuk kita menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Ada banyak kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang Tuhan mau adalah melalui segala kebaikan yang Tuhan lakukan, kita boleh berbuat hal yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh diam saja, tetapi semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita
kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah zaman yang membutuhkan Injil keselamatan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kiranya firman ini menjadi berkat